Selamat pagi anak-anak yang baik. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Terang dan Keselamatan dunia, firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini, kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pelajaran agama Katolik pada hari ini masuk pada bab 8 tentang sakramen-sakramen gereja. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang sakramen baptis. Sakramen yang pertama yang akan kita pelajari adalah sakramen baptis. Kita pahami dulu kata membaptis ya. Kata membaptis ini berasal dari bahasa Yunani baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian. Membaptis berarti menuangkan air ke atas kepala sambil mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sakramen baptis itu apa? Nah, sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, berarti orang menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan Yesus, Ia memberi tugas kepada para rasul untuk membaptis, yang mana terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 19. Dan sejak Pentakosta, gereja melayani sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Inilah yang menjadi dasar Gereja Katolik tentang sakramen baptis yang diterimakan oleh kita. Ada beberapa lambang sakramen baptis. Yang pertama adalah salib. Salib melambangkan Yesus Kristus. Salib juga memiliki peranan perlindungan dari segala hal jahat dan juga pengingat pertempuran rohani melawan segala perilaku jahat. Terakhir, salib juga melambangkan keberanian sebagai pengikut Kristus untuk memikul dosa dan perbuatan kita. Yang kedua adalah air. Air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Yang ketiga, lilin. Lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan karena kita adalah anak terang Kristus. Kemudian ada kain putih. Nah, kain putih ini melambangkan kita mengenakan Kristus. Artinya bahwa sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Berikutnya ada minyak. Minyak ini dilambangkan sebagai Roh Kudus. Minyak sendiri melambangkan kekuatan, pemberian atau pengurapan dari Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan minyak ini dioleskan
pada calon baptis. Pembaptisan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah baptisan dewasa dan baptisan bayi. Syarat yang harus dipenuhi dalam baptisan dewasa yaitu percaya kepada Kristus sebagai penyelamat, kemudian mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun dengan mengucapkan pengakuan iman pada saat pembaptisan. Kemudian yang kedua, baptisan bayi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu perlu pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman yang dimaksudkan adalah doa aku percaya yang sering kita doakan setiap kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kemudian gereja membaptis bayi karena ketika bayi lahir dosa asal sudah ada. Maka pembaptisan bayi berarti bayi telah diselamatkan dari kuasa jahat dan dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Kita lihat pada gambar baptisan dewasa, air dituangkan pada kepala calon baptis. Juga hal yang sama pada baptisan bayi, air suci ini dituangkan di kepala bayi. Kita melihat tahap-tahap proses pembaptisan dewasa. Yang pertama ada masa prakatekumenat, kemudian masa katekumenat, masa persiapan terakhir, dan keempat masa mistagogi. Nah, masa prakatekumenat merupakan masa pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Kemudian yang kedua, masa katekumenat. Masa ini adalah masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu pengukuhan katekumenat terpilih. Yang ketiga, masa persiapan terakhir. Masa ini adalah masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi yang diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Dan yang keempat adalah masa mistagogi yang merupakan masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Dalam sakramen baptis ataupun dalam penerimaan sakramen-sakramen ya, ada beberapa istilah yang kita jumpai. Yang pertama, katekumen. Nah, katekumen ini artinya apa? Calon baptis ya. Kalau dia mau menerima sakramen baptis, katekumen berarti disebut calon baptis. Terus kemudian katekis yang adalah guru pengajar agama dalam gereja. Kemudian yang ketiga, katekese. Katekese ini adalah bahan ajar atau pewartaan tentang Yesus Kristus. Kemudian katekismus. Katekismus adalah kamus atau buku yang mencakup materi pewartaan Yesus Kristus.
dengan menerima sakramen baptis, kita yang dibaptis memperoleh atau menerima buah atau rahmat dari pembaptisan, yaitu yang pertama, menghapuskan dari segala dosa. Dengan dibaptis, segala dosa kita dihapuskan. Kemudian yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang keempat, kita ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Dan yang kelima, dengan dibaptis, kita dimeteraikan dan menandakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Baik, sebagai bahan permenungan kita, bahan refleksi, bisa kita jawab di dalam hati kita dan nanti kita tuangkan hasil refleksi kita dalam buku catatan. Dengan dibaptis, kita dihapuskan dari segala dosa kita. Kita dijadikan menjadi milik Kristus. Kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gerejanya. Dan kita diajak untuk ikut ambil bagian dari tugas gereja. Sebagai milik Kristus yang telah dihapuskan dari dosa kita karena pembaptisan, apakah perilaku kita sungguh menampakkan kasih Kristus? Setelah dibaptis, kita juga diminta untuk ikut ambil bagian dari tugas gereja. Tugas apa sajakah yang dapat kita lakukan? Marilah kita menutup pelajaran dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadiran-Mu. Kami telah Kau bimbing dalam belajar hari ini. Mohon bimbingan-Mu Bapa, agar kami dapat semakin menghayati tugas kami sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.